Kalian boleh percaya atau enggak, tapi pelari maraton ini berhasil finish dengan waktu tercepat di dunia, dengan tubuhnya yang enggak ngeluarin keringat sama sekali. Dan setelah dicek, ternyata awal mula cerita pada tahun 1980 guys. Jadi ada nih, sebuah perlombaan lari maraton di kota Boston, Amerika Serikat. Namanya itu adalah Boston Marathon. Ya, lomba-lomba lari yang diadakan setiap tahun gitu guys. Saat lombanya dimulai, semuanya pun kelihatan baik-baik saja. Dan setelah 2 jam berlalu, muncullah pemenang pertama, yaitu seorang wanita bernama Rosie Ruiz yang berasal dari Kuba. Namun juri-juri itu pada kaget, begitupun juga para penonton. Masalahnya si Rosie ini hampir mencetak rekor sejarah sebagai pelari maraton tercepat di dunia. Waktu yang dicetak oleh Rosie adalah 2 jam 31 menit, yang dimana waktu tersebut merupakan waktu tercepat ketiga di dunia dalam sejarah perlombaan maraton wanita. Dengan tertatih-tatih, akhirnya Rosie pun menyabet juara 1 pada perlombaan tersebut. Setelah itu, para juri mulai nih menaruh rasa curiga pada Rosie. Pasalnya, saat tiba di garis finish, tubuh Rosie ini hampir nggak ngeluarin keringat sama sekali. Kemudian, rambutnya itu tuh masih tertata dengan rapi, guys. Dan lagi, muka Rosie ini nggak kelihatan merah sama sekali, guys. Padahal dia tuh udah lari sejauh 41 km loh. Biasanya kan orang kalau abis lari itu mukanya merah ya karena kecapean. Tapi Rosie ini tuh nggak. Para juri mengatakan bahwa Rosie ini adalah atlet yang kelihatannya tuh paling bugar, paling fit di perlombaan tersebut. Ya, padahal tadi dia udah lari 41 km, tapi masih kelihatan bugar, guys. Setelah perlombaan, Rosie banyak diwawancara atas keberhasilannya tersebut. Reporter menanyakan siapa sih yang ngelatih Rosie sampai bisa berlari secepat itu. Dan dengan santainya Rosie menjawab kalau ia cuma berlatih sendirian. Di pertanyaan berikutnya, reporter bertanya, latihan interval apa saja yang Rosie lakukan? Namun di sini Rosie sedikit bingung karena ia nggak mengetahui apa itu interval. Nah, mulai dari sini kecurigaan para juri dan media itu makin kuat terhadap Rosie. Masa ia atlet nggak tahu latihan interval? Kemudian reporter ini membeberkan rekor Rosie sebelumnya. Karena diketahui Rosie ini sebelumnya pernah mengikuti lomba maraton di New York namun hanya berhasil finish pada urutan 24 dengan waktu 2 jam 56 menit. Bagaimana kamu bisa beralih dari 2 jam 56 menit ke 2 jam 31 menit? Tanya reporter tersebut kepada Rosie. Yang dimana selisih ini cukup besar guys, yaitu 20 menit. Dan Rosie pun hanya bisa tertawa. Kemudian, atlet juara dunia maraton, yaitu Bill Rodgers pun ikut menaruh kecurigaan kepada Rosie. Menurut Bill, itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan dan sulit untuk dipercaya. Setelah diselidiki, banyak nih peserta maraton pada saat itu yang mengaku nggak ngelihat Rosie. Begitupun juga orang yang ngejaga di pos-pos penjagaan lomba maraton tersebut. Semuanya nggak pada lihat Rosie, guys. Hal ini kemudian membuat Rosie banyak dipanggil media dan melakukan konferensi pers untuk melakukan klarifikasi. Di dalam persnya, Rosie terus bersikeras bahwa dirinya tak melakukan kecurangan. Rosie juga mengatakan bahwa dunia tidaklah adil untuk wanita. Kemudian Rosie terlihat menangis di pers tersebut. Setelah beberapa pers yang diadakan, akhirnya muncullah seorang saksi mata, yaitu seorang fotografer bernama Susan Morrow. Susan mengaku kalau Rosie ini ternyata menaiki kereta bawah tanah saat perlombaan berlangsung. Bahkan Rosie ini juga mengajak ngobrol Susan pada saat berada di dalam kereta. Rosie pun berkata kepada Susan kalau dirinya mulai keluar dari perlombaan pada jarak 16 km sebelum akhirnya ia menaiki kereta bawah tanah. Rosie mengatakan kepada Susan, alasan mengapa ia curang, itu karena ia cuma ingin melihat garis finish saja guys. Setelah turun, Rosie berlagak seperti layaknya seorang pemenang yang tertatih-tatih menuju garis finish. Kemudian muncul satu persatu pengakuan dari warga yang melihat seorang wanita memakai baju lari dengan nomor punggung yang tertempel di belakangnya. Setelah semua pengakuan tersebut, Rosie nggak dipenjara atas kesalahannya. Namun gelar juaranya langsung dicopot dan diberikan kepada Great Woods yang sebelumnya menduduki peringkat kedua. Jadi ini adalah skandal terbesar di dalam dunia olahraga guys. Sampai-sampai sekarang di dalam dunia olahraga itu ada sebutan yang namanya doing Rosie bagi atlet-atlet yang curang. Setelah kejadian memalukan tersebut, Rosie nggak pernah lagi ikut perlombaan maraton. Malah ia banyak melakukan tindakan kejahatan guys. Seperti menjual narkops dan mencuri uang di tempat Rosie bekerja sebanyak $60.000. Sampai di akhir hayatnya pada umur 66 tahun, Rosie tetap nggak mau mengakui kecurangannya itu dan masih membawa piala yang dia peroleh. Emang benar-benar si Rosie ini ya, emang udah benar dibalap aja sih dia guys. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Buat kalian, anak 1600-an, masih inget gak sama hal ini?
Kalian boleh percaya atau enggak, tapi negara ini dinobatkan sebagai negara tukang selingkuh nomor 1 di dunia. Negara apakah itu? Simak videonya baik-baik. Bukan dari Eropa, bukan juga dari negara Amerika. Negara dengan kasus perselingkuhan terbanyak ternyata datang dari tetangga Indonesia, yakni Thailand. Sesuai survei yang dilakukan oleh brand ternama, yaitu Durex, 51% warga Thailand yang sudah menikah mengaku pernah menyelingkuhi pasangannya. Dikutip juga dari Bangkok Post, mengatakan kalau pria dan wanita di Thailand itu pada nggak setia orangnya. Terutama pada wanita Thailand, yang terhitung 59%-nya itu adalah tukang selingkuh. Dari laki-lakinya yang hanya 41% saja. Ini semua terjadi karena muda-mudi di Thailand sering menganggap remeh tentang komitmen untuk menjaga hati pasangan mereka. Kalau diusut, ternyata kasus ini sudah terjadi sejak zaman nenek moyang mereka. Itu dikarenakan karena dahulu pada zaman kerajaan di Thailand, membolehkan para prianya memiliki istri yang banyak. Dan juga negara Thailand ini memiliki tradisi yang aneh, yaitu tradisi Mia Noi. Di dalam tradisi ini, orang tua di Thailand akan menikahkan anak-anak mereka yang masih belia. Dan itulah mengapa Thailand dinobatkan sebagai negara tukang selingkuh nomor 1 di dunia. Lalu di bawahnya disusul oleh Denmark yang menduduki posisi kedua, kemudian Italia di posisi ketiga, Jerman di posisi keempat, Prancis di posisi kelima, Norwegia di posisi keenam, Belgia di posisi ketujuh, Spanyol di posisi kedelapan, Inggris di posisi 9, dan yang terakhir ada Finlandia di posisi ke-10. Tapi balik lagi ya guys ya, nggak bisa dipukul rata semua rakyat Thailand itu seperti itu. Pasti masih ada cowok-cowok atau cewek-cewek yang setia di sana guys ya. Semoga kalian semua bisa dapat jodoh di Thailand guys ya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi pria ini menikah dengan sebuah boneka dan sampai punya 3 anak. Gimana ceritanya? Simak video ini baik-baik. Seorang pria bernama Christian Montenegro menikahi sebuah boneka perempuan yang ia beri nama sendiri Natalia Ortiz. Christian Montenegro berasal dari Kolombia dan berumur 27 tahun. Alasan Christian memutuskan untuk menikahi bonekanya adalah karena dulu ia banyak memiliki pengalaman yang pahit dalam percintaannya. Christian mengaku selalu dimanfaatkan uangnya oleh wanita-wanita yang dipacari Christian. Dan dulu juga si Christian ini, pas masih zaman-zamannya di sekolah, dia jadi bahan bulian teman-temannya karena suka menyendiri. Dan dari sana Christian mulai menjomblo selama bertahun-tahun, sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dengan boneka yang ia buat sendiri. Christian mengaku kalau ia cinta mati sama Natalia. Christian menganggap Natalia datang bak malaikat yang turun dari surga di saat hidupnya sedang kesusahan. Dari dulu emang Christian ini punya mimpi untuk membangun keluarga yang ideal. Dan menurutnya sekarang mimpinya udah terwujud guys. Nah, dari hubungannya sama Natalia si boneka ini, Christian dikaruniai 3 anak. Yang pertama namanya Adolfo Daniel, berumur 7 tahun. Yang kedua namanya Lady Maria, berumur 4 tahun. Dan yang terakhir nih katanya baru lahir nih guys, namanya Semi. Dan semua anak-anak Christian tersebut merupakan sebuah boneka kain seperti ibunya. For your information, Christian ini mempunyai akun TikTok yang bernama Christian Montenegro. Di akun TikToknya ini, Christian banyak mengupload kesehariannya dengan istri dan anak-anaknya. Mulai dari nganter anak-anaknya ngelukis, nganter istrinya buat tato, hingga sempat si Christian ini nelpon ambulan karena istrinya itu pusing dan pingsan akibat melahirkan anaknya yang ketiga. Semua itu dilakukan Christian demi sang istri tercinta guys. Menurut para ahli, ini merupakan kasus objektofilia yang membuat penderitanya memiliki ketertarikan seksual dan emosional terhadap benda mati. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen.